Halo semuanya, halo sobat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Ars di channel Android Indonesia. Kita berada di pinggir Kalimalang ya, dan derasnya air Kalimalang itu bersebelahan dengan derasnya pembangunan depo LRT Jabodebek yang ada di Kabupaten Bekasi. Di depan sana ada sebuah gedung light maintenance. Nah, temuan dari Crossrail International Limited, sebuah perusahaan konsultan perkereta apian dari Inggris yang berada di bawah Departemen Perhubungan Kementerian di Inggris, menemukan bahwa depo ini belum siap. Makanya ada pengunduran dari operasional LRT Jabodebek ya, yang tadinya itu akan di soft launch di Agustus 2022 kemarin, diundur ke Desember ya, Desember tahun ini 2022, kemudian diundur lagi ke Juni 2023. Jadi masih di tahun depan nampaknya si LRT Jabodebek ini dioperasikan. Kalau kita lihat area ini masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian memang, dan gedung-gedungnya sudah selesai. Di bagian sana itu adalah gedung KAI ya, yang di belakang light maintenance. Lalu di light maintenance ini tentunya dipergunakan untuk kereta-kereta atau trainset yang akan melakukan pemeliharaan ringan ya, atau maintenance ringan. Nah, proses yang ada di pinggir kiri sini adalah nampaknya pembuatan sisi-sisi dari si gedung ini. Ada mungkin pagar, mungkin pembatas seperti itu. Nah, beberapa temuan dari si Crossrail ya, diantaranya adalah salah satunya kesiapan dari depo LRT dalam menampung si trainset ya pada waktu itu, karena laporannya diterima oleh diteruskan ke Dirjen Perkeretaapian Kemenhub ya pada April 2022. Sedangkan tentunya di April sendiri kalau kita lihat di sini tentu belum siap ya. Sedangkan untuk parkir dari kereta-kereta mungkin sebelum ini siap, itu adalah area stabling atau parkir kereta. Biasanya si kereta LRT memang parkir di area jalur layang LRT Jabodebek ya yang ada. Kita rehat sejenak. Seperti kita ketahui, si LRT Jabodebek ini akan menggunakan teknologi pengontrol kereta tanpa pengemudi atau level 3 dari Grade of Automation, sehingga tidak ada masinis nantinya di kereta atau trainset dari LRT Jabodebek. Yang ada hanyalah train attendants ya, seperti flight attendants ya. Jadi ada petugas yang akan mendampingi selama perjalanan ya di dalam kereta. Tapi semua kemudi dilakukan atau dikontrol atau dikendalikan dari OCC. OCC sendiri gedungnya berada dalam depo LRT ini. Sebenarnya secara fisik ya, keseluruhan pembangunan atau konstruksi dari LRT Jabodebek itu sudah selesai kurang lebih di 96% ya. Yang dapat kita lihat kalau kita melewati area Bekasi Timur ya, kemudian menuju ke Bekasi Barat. Di video-video kita sebelumnya, kalau kita lihat memang secara konstruksi tidak ada lagi yang dilakukan di sepanjang layang dari kereta LRT Jabodebek. Hanya saja proses-proses yang masih berlangsung adalah di sekitar stasiun, yaitu pembuatan dari akses bridge atau anak tangga, kemudian integrasi dengan JPO ya, lift, kemudian juga eskalator. Nah, untuk yang Rasuna Said sendiri, 2 stasiun itu kalau kita lihat sudah hampir benar-benar selesai. Hanya saja di stasiun Kuningan yang masih pengerjaan rangka-rangka, dan mungkin sekarang sudah penutupan dengan si aluminium composite panel yang berwarna orange. Nah, di bagian sini, ini di sekitar area stabling ya. Kalau kita lihat nih memang ada tumpukan tanah ya, ini masih pembuatan mungkin ini pembatas ya, atau pagar atau bagaimana, untuk menutup area ini dari akses yang ada di samping, karena ini merupakan jalan umum. Temuan dari Crossrail lainnya adalah proses perizinan yang lambat ya untuk pembangunan si depo ini kalau nggak salah. Jadi memang si depo ini berada di suatu kawasan ya di Kabupaten Bekasi yang
luasnya kurang lebih 11 hektar kalau tidak salah. Jadi area ini untuk membangunnya juga butuh perizinan, dan perizinan cukup lambat, kata si Crossrail. Nah, berita ini dapat Anda lihat ya teman-teman semua di Koran Tempo, dan Koran Tempo sendiri itu dapat laporan dari si Crossrailnya yang ditujukan kepada Kementerian Dirjen ya, Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Kerja LRT Jabodebek ya dalam hal ini membentuk tim tes dan commissioning. Good, mantap ya, semoga bisa comply lah paling tidak dengan si Crossrail ya. Crossrail di sini bertindak sebagai konsultan ya tadi. Kemudian membuat jadwal-jadwal atau tata kelola yang lebih baik ya. Kemudian juga membuat jadwal-jadwal yang terpadu lah ya, jadwalnya terpadu kegiatan seperti itu, jadi semuanya ada di lokasi, nampaknya seperti itu, sehingga tidak satu sama lain saling tunggu dan memakan waktu lagi, karena molornya sudah 2 kali ya. Kemudian tentunya dari pelaksana ya itu akan menyempurnakan SOP ya, terus kemudian ada pelatihan kerjasama dengan pemerintah Malaysia, dalam hal ini dari Prasarana Berhad Malaysia untuk pengoperasian si LRT Jabodebek, karena di sana mereka sudah lama menggunakan LRT dan ilmu atau pengalaman itu bisa ditransfer teknologinya kepada para resources atau sumber daya manusia operator ya, yang nantinya yang dari Indonesia untuk mengoperasikan LRT Jabodebek ya, sehingga benar-benar ready untuk melayani masyarakat dalam hal ini. Iya, untuk daya gerak atau catu daya dari si kereta ini menggunakan listrik aliran bawah. Ini adalah gedung OCC, di mana disinilah nanti para operator yang mengendalikan si kereta ya menggunakan grade of automation level 3. Jadi keretanya tidak lagi pakai masinis yang tadi, lalu semuanya dimonitor dan dikontrol dari gedung ini OCC ya, dan jaraknya dari Jakarta ya lumayan lah ya untuk ke Bekasi Timur, kemudian ke Kabupaten Bekasi. Di sini ini masuk dalam Tambun Selatan ya, Kecamatan Tambun Selatan. Iya, di Tempo sendiri juga ada bahwasannya memang ada kendala awal tentang pembebasan lahan yang secara total baru selesai pembebasan lahannya di akhir 2020. Jadi semuanya berjalan di 2021, dan di video kita sebelumnya juga ada di sekitar sini ya. Nah, gedung yang di sana itu adalah area heavy maintenance ya, yang masih tapi memang bentuknya itu rangka-rangka ya. Ini pemakaman ya kalau tidak salah nih yang ini nih. Nah, setelah April atau di Mei ya, sebenarnya si stabling yard atau tempat parkir yang ada di depo tuh sudah ready, karena 21 karetanya sudah dikirim ke sana dan sudah parkir. Harusnya mungkin stabling areanya sudah selesai lah ya di Mei. Baik, untuk detailnya linknya ada di caption ya, silakan bisa dilihat dari Media Tempo. Salam sehat, selamat beraktivitas. Kita lanjutkan di video berikutnya.